Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita bersama narasum yang luar biasa, yaitu Warek 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Profesor Dr. Hajah Ulfiah MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang, menjelang sore. Nah kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang ringan tentang hikmah Ramadan untuk segala aktivitas kita, terutama mungkin yang berhubungan dengan Warek 4 bagian kerjasama ya. Tapi bisa lebih luas lagi lah. Ini kita akan bincang-bincang ringan ya, pemirsa FDK. Gimana Bu, hikmah Ramadan yang berhubungan dengan kerjasama baik secara mikro maupun secara makro? Mungkin bisa highlight-nya seperti apa agar hikmah Ramadan itu ada impact-nya di kerjasama kita. Oke, baik pemirsa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu ya dengan Dr. Betty selaku Ketua Pusat Karir yang notabene sebagai dosen senior Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sungguh luar biasa, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang pada kesempatan kali ini banyak sekali aktivitas dan program-program yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Bulan Ramadan, saya ingat ada lagu Ramadan yang viral tahun kemarin ya, yang dinyanyikan oleh Mustafa. Luar biasa kan? Ya. Nah, itu Ramadan itu adalah bulan yang memang dinanti-nantikan oleh kita semua. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Banyak hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Inti dari Ramadan untuk melakukan ibadah puasa itu adalah dalam rangka ketakwaan. Sehingga dalam meraih sebuah ketakwaan, kemudian di situ banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi perbanyaklah kita melakukan hal-hal yang lebih baik tentunya. Seperti halnya kita harus bisa lebih sosial pada orang lain, memiliki empati yang tinggi kepada orang lain, terutama pada individu-individu yang notabene di bawah kita. Jadi nampaknya Ramadan itu banyak nilai yang harus kita syukuri, bahwa nikmat ternyata yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat luar biasa yang senantiasa harus kita syukuri. Dalam Al-Quran kan jelas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi la azidanakum, kalau kita bersyukur ya Allah akan menambah nikmat kita. Jadi Bu Dr. Betty kan sekarang bersyukur ya sudah sehat, sudah bisa senyum, karena nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat sehat. Betul ya. Sekali Prof. Ya. Terasa ya. Iya, kita jadi cangkeng aja sholat witirnya susah. Betul. Nah jadi alhamdulillah kalau kita dari bulan Ramadan dari awal menjelang akhir kita mungkin sampai hari Rabu ya kita bulan berpuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, makan, minum masih berasa ya. Mungkin pernah kemarin tidak merasakan apapun gitu. Jadi asin masih kita rasakan asin, kolak masih terasa manis ya. Terus kerupuk masih terasa gurih barangkali. Betul. Itu yang harus kita syukuri. Kadang orang susah untuk bersyukur. Betul sekali Prof, ketika kemarin saya dicabut kenikmatan rasa di lidah sama di hidung, itu luar biasa, baru terasa betapa besarnya nikmat Allah ya. Nah begini Prof, kalau tadi di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga mungkin tidak terlalu sulit ya, buat saya terutama ya. Tetapi menahan julid gimana nih Prof? Apa suka pengen komentar gitu, kalau menahan lapar dan haus udah dari kecil mungkin ya,
pemirsa FDK juga bisa. Tapi kalau menahan julid, khususnya saya ya, kalau ada yang lewat suka pengen komentar gitu julid. Nah, bagaimana caranya, Prof, untuk menahan nafsu julid ini, Prof? Ya, syukuran kita memang puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, justru harus menahan emosi, amarah. Ya, kemudian kita tingkatkan tadi rasa kebersyukuran kita. Itu yang setingkat kita mestinya harus seperti itu. Apalagi yang tadi julid. Julid itu adalah hal-hal yang negatif lah ya. Jadi julid itu yang saya pahami tidak merasa senang orang bahagia. Justru orang lain berbahagia, dia mules perutnya. Ya. Iya kan? Untuk apa sih kita mules-mules gitu? Yang penting kalau orang lain bahagia, kita harus merasakan bersyukur. Betul. Alhamdulillah orang lain sudah merasakan nikmat yang sungguh luar biasa. Nah, kalau orang itu tidak mendapatkan kenikmatan, justru nanti akan kewajibannya kita. Ya. Jadi kita saja sekarang kan harus tahu barangkali ada di antara kita yang tidak bisa berbuka puasa karena tidak punya rezekinya, tidak punya makanannya. Nah, jadi di situ komunikasi kita harus terbangun, kemudian nilai-nilai sosial kemasyarakatan kita harus kita tinggikan, sehingga yaitu amal soleh, sedekah jariah yang senantiasa harus kita lakukan. Apalagi di bulan suci Ramadan itu pahala kita akan dilipat gandakan. Betul sekali, Prof. Ya, aduh terima kasih nih pencerahannya. Nah, satu lagi kan ketika kita akan nanti Lebaran nih, maaf-maafan. Nah, kalau meminta maaf mungkin tidak sesulit memaafkan gitu ya. Bagaimana caranya hati kita bisa memaafkan orang yang tidak minta maaf walaupun udah jelas menyakiti kita? Bagaimana nih, Prof? Iya, saya jadi ingat Quran surah Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum. Berikanlah maaf kepadanya. Wastaghfir lahum. Jadi konsep dalam Al-Quran itu memberikan maaf dengan memohonkan ampunan kepada Allah. Wastaghfir lahum. Jadi bisa nggak, kalau misalnya kita kesal terhadap orang, kita maafkan. Memaafkan bukan hanya salaman sebagai simbol, tetapi memaafkan itu dugi ka hate sampai pada bagaimana kita mampu memohonkan ampunan atas kesalahan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya maafkan dan ampuni kesalahan dia, kehilafan dia. Mampu nggak kita begitu? Mudah-mudahan kita mampu ya. Kita meskipun belajar orang itu dulu. nggak minta maaf gitu. Ya kita maafkan kan, dalam Al-Quran kan kita justru diperintahkan untuk memaafkan. Fa'fu anhum. Sulit kita menerima memaafkan kata banyak orang. Kita juga mungkin merasakan seperti Ya, itu. betul. Tapi kita harus berusaha untuk memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan orang. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi berat kalau di bulan Ramadan, justru kan sebelum bulan Ramadan banyak orang minta maaf, kita juga meminta maaf. Ya, saya juga pernah punya pengalaman ya, maksudnya sakit hatinya tuh sampai di sini, tetapi kita justru harus memberikan maaf kepadanya karena dia meminta maaf. Sesungguhnya sebelum meminta maaf juga kita harus bisa memberikan maaf. Ya. Bahkan apalagi kalau ke anak kita, kadang zaman sekarang kan anak-anak kan berani kepada orang tua, beda dengan zaman dulu. Ya kita harus ridhoi, ikhlaskan bahwa itu adalah bagian dari proses pendidikan sehingga ketika kita memberikan maaf kepadanya, insya Allah anak kita sendiri juga akan berusaha untuk memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepadanya. Betul sekali, Prof. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Tapi belajar ya. Belajar bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kayak kita puasa saja mungkin dulu juga kan belajar kita puasa jam 10, kemudian sampai zuhur, sampai sore, sampai maghrib, itu kan kita diajarkan orang tua. Mungkin belajar bersabar dan ikhlas itu juga harus.
Nah, mungkin Prof, ikhlas itu kan tidak hanya diucapkan tapi di dalam hati. Nah, saya punya kesulitan nih Prof. Bagaimana cara bekerja sama antara di pikiran, di hati, dan perbuatan? Itu kadang pikiran kemana, hati kemana, perbuatan kemana, nggak sinkron. Nah, bagaimana nih Prof? Agar semuanya bekerja sama, sinkron gitu. Seperti dalam program di Wakil Rektor 4 bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan, tentunya pengembangan kerjasama itu harus dibangun dari mulai hal yang kecil sampai yang besar. Kerjasama yang tadi saya katakan dari kecil sampai besar. Dalam sebuah lembaga, organisasi, kita harus pahami bahwa individu itu berbeda. Nggak ada individu yang sama, Dr. Betty. Nah ya, jadi nggak ada individu yang sama. Semua individu memiliki kekhasan. Ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita, bahwa orang itu dikiranya bisa bekerjasama dengan kita. Ternyata nggak bisa. Bisa saja orang di depannya manis, mau bekerja sama, tapi di belakangnya tidak. Kalau kita betul-betul menganggap bahwa pekerjaan itu adalah tugas dan ibadah, dan harus dilakukan secara ikhlas lillahi ta'ala, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menerima akan keperbedaan itu, menerima akan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Tapi kalau di dalam konteks kita memahami akan keberbedaan itu, tidak boleh kita menajamkan keperbedaan itu. Justru kita harus mencari persamaan yang harus dibangun untuk menunjukkan bahwa program itu harus bisa terlaksana dengan baik, karena suatu program, suatu kegiatan akan berjalan dengan baik tidak dengan sendirinya. Lembaga program itu kan sistem. Kita butuh orang lain. Hidup itu perlu orang lain. Hidup itu perlu orang lain. Jadi gak bisa kita sendiri. Kita gak sempat masak aja, kita butuh orang lain. Butuh GoFood, butuh Gojek yang bisa mengantar makanan itu untuk kita. Kita terselamatkan dengan kebutuhan-kebutuhan makan dan minum untuk buka puasa kita. Itu contoh kecilnya. Jadi dalam sebuah kerjasama tidak boleh kita merasa tinggi, tidak boleh kita merasa saya pimpinannya, jadi bagaimana saya, nggak bisa demikian. Jadi kita harus fair, kemudian bagaimana nih, gitu. Ya bagaimana. Jadi kayak sekarang aja kalau kita kan sebagai dosen itu kan punya tugas penelitian kelompok. Nah, kita belajar dari penelitian kelompok saja. Yang beragam orangnya, bisa saja beragam fakultasnya, beragam background pendidikannya, beragam latar belakang keluarganya, status sosial, dan lain sebagainya. Justru dituntut untuk menerima akan perbedaan, tapi kita musyawarah. Tadi wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi yaitu kalau kita nawaitunya ibadah, yang dibangun adalah sebuah keikhlasan. Keikhlasan itu karena lillahi ta'ala. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya bisa mencapai sana. Sedang Amin. proses. Saya juga harus bisa. Harus belajar, harus mampu bisa belajar untuk menerima beragam banyak orang. Iya. Itu kan diperlukan gudang kesabaran yang lebih ya. Karena, betul, apalagi bulan puasa. Nah itu dia. Nah ketika sabar kita sering ditempa berkali-kali dengan berbagai menghadapi benturan gitu, konflik. Bagaimana agar kita mempunyai cadangan kesabaran nih Prof? Jadi harus punya cadangan. Iya. Jadi bukan cadangan file atau itu aja ya. Cadangan kesabaran, soalnya saya sudah 3 gudang kesabaran saya terbakar. Nah, tapi bagaimana caranya? Itu luar biasa perubahan Anda kemarin juga. Jadi salut saya. Jadi seperti kita belajar untuk menerima perbedaan di keluarga kita. Dalam rumah tangga kan berbeda. Kita jenis kelamin berbeda. Istri perempuan, suami laki-laki.
Apalagi misalkan dari daerah yang berbeda, Palembang dan Bandung misalkan. Itu kan kultur yang berbeda. Cirebon dengan Lombok, kultur yang sangat berbeda. Bagaimana menyatukan keberbedaan itu kan by proses. Ada orang yang mampu 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Nah, karena kita diharapkan untuk bisa menerima dan memahami bahwa individu itu berbeda, yang saya lakukan adalah kita mengingatkan kelebihan orang itu. Jangan mengingatkan kelemahannya. Kita akan mudah menerima kalau kita yang diingatnya adalah kelebihan. Kalau Dokter Betty ingat kelemahan saya banyak. Moal, Mbak, I miss you. Enggak mau. Tapi kalau ingatnya kelebihannya, gitu, bisa diajak ngopi bersama, ya pasti ngangenin gitu. Tapi kalau nggak ingat akan kelebihannya, ya yang ada negatif dan kita bisa julid gitu. Dan bulan puasa ini kita harus jauhi yang julid. Kesehatan fisik itu diawali dari bagaimana kesehatan psikologis kita. Betul sekali, Prof. Gitu. Jadi kita alhamdulillah masih bisa makan, rasanya enak, tidur nyenyak, ya nggak inget apa-apa. Ketika tidur istirahat, blek, gitu. Itu yang harus disyukuri. Banyak orang yang tidak bisa menutupkan mata dengan baik untuk istirahat karena yaitu ingat segala sesuatunya. Nggak selesai, makanya kalau pekerjaan itu jangan ditunda-tunda, selesaikan saat itu juga. Jangan menyulitkan orang, mudahkanlah urusan-urusan orang. Dan jangan menganggap orang itu lemah atau rendah. Anggaplah orang itu sama dengan kita, setiap manusia itu punya potensi. Betul sekali. Akan indah nantinya kita bisa harmonislah hubungan dengan siapa saja. Apalagi dalam membangun hubungan untuk kerjasama yang baik, itu karena kerjasama itu prinsipnya adalah dibangun untuk saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain. Program kerjasama itu lebih banyak untuk orang, bukan untuk diri kita sendiri. Apalagi di lembaga ini, untuk lembaga, bukan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk lembaga, lakukanlah sesuatu dengan rasa cinta dan kasih, tulus, ikhlas. Gitu. Nah, berkaitan dengan ikhlas lagi nih, Prof. Bagaimana caranya kita ikhlas itu benar-benar terimpact ke dalam perbuatan. Soalnya banyak sekali kan kalau kita misalnya posting apa, mau baik kegiatan maupun apa di media sosial nih, sering disangka sombong segala macam, atau misalnya memposting kegiatan, wah sok pinter segala macam. Nah, biar tidak terkesan seperti itu gimana ya, Prof? Ya, kita memang harus berdasarkan innamal a'malu binniyat, semuanya bagaimana niat kita. Seperti halnya kita aktif di media sosial. Kalau saya pribadi di media sosial itu adalah untuk dokumentasi. Kalau semua dokumen-dokumen ada di ponsel kita, itu bisa panas tuh ponselnya, kepenuhan. Memorinya habis. Jadi ada manfaat dari menyimpan di media sosial. Untuk pelaporan saja itu mudah, apalagi runut dengan tanggalnya. Betul sekali. Ya, jadi saya punya pengalaman ketika saya sebagai peserta sabbatical leave Profesor Ekcheng di Ambon. Setiap hari saya memposting kegiatan-kegiatan sabbatical leave. Kemudian dikasih tanggalnya. Karena di dalam gambar-gambar foto-foto itu membicarakan tentang sebuah alur kegiatan. Jadi untuk membuat narasi deskriptifnya dari laporan itu saya bisa. Itu pengalaman saya. Artinya kita jangan suudzon terhadap seseorang yang aktif di media sosial. Karena kita juga di media sosial harus memang cerdas. Kemudian tahu etikanya. Ya jangan sampai kalau curhat-curhat atau membenci seseorang ada di media sosial, janganlah. Yang penting peruntukan media sosial, penggunaannya itu untuk apa? Untuk iklan dakwah seperti ini itu akan lebih baik, ya. Dan orang akan tahu, oh ternyata fakultas dakwah itu ada program seperti ini. Oh zaman dulu, apalagi misalkan alumni zaman baheula belum ada kita yang seperti ini. Alhamdulillah ini
bersyukur sebuah Alhamdulillah. sesuatu yang harus kita syukuri, sebuah peningkatan kualitas atau peningkatan mutu dalam segala bidang yang ada di fakultas kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi alumni-alumni yang lama mungkin ternyata sudah banyak fasilitas ya, perubahan-perubahannya luar biasa, inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh para pimpinan UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu lebih dipertanggungjawabkan, kemudian lebih bisa membanggakan pada masyarakat luas. Alhamdulillah, berarti kita tidak perlu memikirkan reaksi atau tanggapan para netizen yang maha benar itu kadang-kadang merasa benar. Soalnya saya pernah nih posting ini, aduh jangan posting makanan kan itu dosa kalau nggak ngirim, nggak gitu. Terus saya posting gini, misalnya dengan keluarga, jangan posting itu dong, ada yang komentar kan nggak semua orang punya keluarga gitu. Jadi berarti ya kumaha niat gitu ya. Dia yang punya masalah, kita kan enggak. Oh iya Kita mungkin. masalahnya dia yang tidak mampu melihat gambar-gambar kita, gitu aja. Gimana niat kita ya? Niat kita kan bukan untuk niatnya ria atau untuk menyimpan sombong ya. dokumentasi Iya. atau merasa bersyukur alhamdulillah di kesibukan saya bisa membuat kolak misalnya kayak gitu. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa membuat es cendol gitu. Misalkan begitu. Kayaknya makanya kita harus positive thinking. Iya. Husnuzon. Hidup itu harus positive thinking sehingga kita sehat secara psikologis. Kalau kita hidupnya negatif thinking, kurus yang ada. Ya. Oh saya Jadi kalau Anda kurus, pantesan ya. Yang kurus juga banyak yang olahraga, Prof. Nggak semua. Jadi artinya ini senda gurau biasa ya. Maksudnya kalau kita ingin sehat, yang dibangun adalah mental kita, pikiran kita, kemudian pasti dari pikiran, hati kita, perilaku kita itu akan berpengaruh satu sama lain. Wah, asik sekali nih obrolan kita, Prof. Tetapi mungkin waktu sudah cukup ya untuk hari ini tayangan di Sarmada. Sajian ringan hikmah Ramadan. Sampai ketemu di Sarmada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.